Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata pelajaran geografi. Di sini saya Siti Nur Hasanah sebagai guru mata pelajaran geografi. Pada hari ini kita akan membahas bab pertama dari 3 bab yang akan kita pelajari di semester 2. Nah, jadi ya di semester 2 kali ini kita akan membahas 3 bab pelajaran. Yang pertama adalah mengenai dinamika kependudukan, kemudian keragaman budaya Indonesia, dan juga mitigasi bencana alam. Nah, yang pertama adalah dinamika kependudukan. Nah, dinamika kependudukan ini kan berasal dari 2 kata ya, dari kata dinamika dan juga penduduk. Nah, apa itu dinamika? Kita artikan dulu ya satu-satu. Jadi, dinamika itu merupakan sesuatu hal yang mempunyai tenaga atau kekuatan selalu bergerak, berkembang, serta bisa menyesuaikan diri terhadap keadaan tertentu. Nah, jadi ya, yang namanya dinamika itu dia sifatnya itu tidak diam, dia bergerak dan juga berkembang, begitu ya. Itu yang dinamakan dengan dinamika. Kemudian, kalau penduduk itu apa? Jadi, penduduk itu merupakan orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, bisa kampung, negeri, pulau, dan sebagainya. Nah, jadi yang namanya penduduk itu ya, dia merupakan satu elemen pendukung terbentuknya suatu negara. Jadi kan kalau kita belajar ada ya di materi PKN, unsur-unsur terbentuknya suatu negara itu salah satunya adalah adanya penduduk gitu atau adanya masyarakat. Nah, jadi penduduk ini merupakan elemen ini ya, elemen pendukung terbentuknya suatu negara. Dan sifatnya itu dia dinamis. Artinya apa? Senantiasa berubah sesuai dengan keadaan atau kondisi zaman. Nah, jadi yang namanya penduduk itu dia dinamis, jadi senantiasa berubah sesuai dengan keadaan atau kondisi zaman. Nah, perubahan tersebut dapat bertambah maupun berkurang gitu ya. Jadi jumlah penduduk itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan itu kan berubah ya. Nah, perubahan inilah yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Jadi itu ya. Jadi dinamika penduduk itu adalah perubahan dari penduduk atau pertumbuhan penduduk begitu. Baik, kita artikan. Jadi apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Nah, jadi itu ya artinya. Jadi dinamika penduduk itu adalah perubahan atau pertumbuhan penduduk atau jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Nah, ini ada penyebabnya ya, ada faktor pendorongnya. Apa saja? Ada 3, yaitu kelahiran, kematian, dan juga perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, itu akan kita bahas satu-satu nanti, tapi sebelum itu kita bahas dulu macam-macam pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk itu ada 3 macam ya kalau kita lihat di sini. Yang pertama, pertumbuhan penduduk alami. Itu adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian. Nah, jadi ini ada ya rumusnya, cuma nanti untuk perhitungan saya akan bedakan lagi di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita hanya pengertian saja, untuk soal penghitungan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi ini kita cukup ketahui dulu ya. Jadi untuk memperoleh pertumbuhan penduduk alami kita bisa hitung dari rumus ini ya yang tertera di sini yang di PowerPoint. Nah, kemudian selain pertumbuhan penduduk alami, ada juga pertumbuhan penduduk migrasi. Nah, itu apa? Adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih migrasi masuk dan migrasi keluar. Nah, jadi ini nanti ya, itu ada dalam macam-macam migrasi kita bahas, ada migrasi masuk dan juga ada migrasi keluar. Kemudian yang selanjutnya pertumbuhan penduduk total. Nah, adalah pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi ini total ya. Jadi kalau misalnya yang alami dia berdasarkan kelahiran dan kematian, dari selisih kematian dan kelahiran. Kalau misalnya pertumbuhan penduduk yang migrasi dia selisih dari migrasi yang masuk dan juga keluar. Kalau misalnya pertumbuhan penduduk total dia disatukannya semuanya dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk tadi. Jadi dari faktor kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Nah, jadi itu ya.
pertumbuhan penduduk. Nah, kemudian kita lihat komponen pertumbuhan penduduk. Jadi yang tadi dibahas bahwa ada penyebab terjadinya pertumbuhan penduduk atau perubahan dari jumlah penduduk gitu ya. Tadi kan disebutkan ada kelahiran, ada kematian, dan juga migrasi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kelahiran ya. Nah, jadi yang namanya kelahiran itu dia adalah salah satu unsur kependudukan yang sifatnya itu menambah jumlah penduduk. Tentu ya dengan adanya bayi baru begitu lahir ke dunia, otomatis kan bertambah pula jumlah penduduk begitu. Nah, kemudian apa saja yang faktor penunjang ataupun penghambat dari suatu kelahiran? Nah, yang pertama adalah faktor penunjangnya dulu ya. Faktor penunjang kelahiran atau biasa disebut juga pronatalitas. Nah, itu yang pertama adalah kawin usia muda. Nah, jadi dengan menikah di usia muda ini kan akan menambah jumlah penduduk Indonesia dengan melalui kelahiran. Jadi kan otomatis karena ada pasangan suami istri yang baru, otomatis juga ada bayi baru yang akan lahir begitu. Kemudian tingkat kesehatan yang baik. Nah, kalau misalnya tingkat kesehatannya baik, berarti kan mudah juga ya peluang untuk bisa hamil itu akan lebih tinggi begitu dibanding dengan kesehatan yang tingkatnya itu rendah begitu. Kemudian anggapan banyak anak banyak rezeki. Nah, di hal ini ya anggapan ini itu masih berkembang di masyarakat kita. Jadi bahwa ada anggapan kalau banyak anak itu pasti banyak rezekinya gitu. Makanya tidak itu menjadi alasan suatu atau pasangan suami istri itu mempunyai anak yang sangat banyak begitu. Karena dengan anggapannya mereka adalah banyak anak itu banyak rezeki, karena kan anak membawa rezeki begitu ya. Nah, itu juga akan menambah angka kelahiran. Kemudian jaminan untuk hari tua ada yang merawat. Nah, jadi di setiap manusia itu pasti ya ada ketakutan dalam menghadapi hari tua begitu. Jadi nanti hari tua itu akan seperti apa begitu. Nah, makanya mereka itu perlu jaminan gitu, jaminan untuk hari tua mereka itu ada yang merawat supaya mereka tidak khawatir. Nah, jadi ada ungkapan seperti ini gitu. Jadi untuk jaminan untuk hari tua ada yang merawat. Nah, makanya mereka memiliki anak begitu. Kemudian yang terakhir, keinginan memiliki anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Nah, jadi ya kalau misalnya ada seorang pengusaha atau misalnya dia punya sesuatu untuk diteruskan, jadi anak laki-laki adalah dianggap sebagai pilihan pertama untuk meneruskan suatu penerus keturunan lah istilahnya mah. Jadi itu ya faktor penunjang kelahiran. Kemudian yang menghambat kelahiran, jadi faktor penghambat apa saja? Nah, yang pertama adalah ketentuan batas usia menikah. Nah, jadi kan di negara kita juga ada ya peraturannya bahwa nikah itu harus umur berapa begitu. Kalau misalnya masih di remaja atau di bawah umur kan tidak boleh menikah. Kemudian yang selanjutnya adalah program pemerintah. Misalnya itu program pemerintah keluarga berencana kan 2 anak lebih baik begitu. Nah, itu juga kan akan menekan angka kelahiran. Kemudian pembatasan tunjangan bagi pegawai negeri. Nah, untuk pegawai negeri itu kan dia diikat ya oleh peraturan bahwa kalau misalnya seorang pegawai negeri itu mempunyai anak, dia akan diberi tunjangan. Jadi setiap anak itu dia mendapatkan tunjangan 2% dari gaji pokok orang tuanya begitu. Tapi itu hanya berlaku untuk 3 orang anak saja begitu. Jadi kalau termasuk anak angkat, jadi misalnya si pegawai negeri itu mempunyai 2 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat. Nah, itu akan mendapat tunjangan 2% dari gaji pokoknya. Tapi kalau misalnya dia punya anak lebih dari 3,
Nah, itu anak itu tidak akan mendapat tunjangan sebanyak 2%. Otomatis kan tanggungan orang tuanya lebih besar ya, karena tidak mendapat tunjangan begitu. Nah, jadi karena peraturan itu mungkin bisa menekan angka kelahiran. Jadi karena ingin terjamin, jadi hanya mempunyai anak sesuai dengan aturan yang diberi tunjangan. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah anggapan anak sebagai beban orang tua. Nah, ini masih ada ya anggapan seperti ini, karena kan yang namanya punya anak itu bukan hal yang mudah ya, harus disekolahkan, diberi makan, kemudian banyaklah tanggung jawabnya dari ujung kepala anak sampai ujung kepala kaki itu dari tanggungan orang tua. Nah, sehingga bisa jadi itu adalah bagi beberapa orang tua adalah sebagai beban. Nah, jadi karena itu menimbang kondisi ekonomi dan segala macamnya, seorang orang tua hanya memiliki anak yang sedikit begitu untuk menekan pengeluaran. Kemudian yang selanjutnya adalah peperangan. Nah, ini juga bisa menekan angka kelahirannya, karena kan dalam kondisi perang itu dia sedang dalam kondisi yang menakutkan, menegangkan, kemudian juga banyak tekanan, banyak pressure, dan makanan juga susah, kondisinya susah lah ya kalau lagi peperangan itu. Dan mungkin situasinya karena situasi yang seperti itu tidak pas begitu untuk memiliki seorang anak atau adanya kelahiran. Oh ya, nah selain ini, faktor-faktor ini juga ada ya faktor lainnya seperti misalnya pendidikan. Nah, pendidikan itu kan orang yang biasanya berpendidikan tinggi, jadi dia tidak menikah di usia muda. Jadi kan setelah lulus atau misalnya pendidikannya selesai baru dia memikirkan untuk menikah. Banyak kan yang seperti itu. Jadi untuk perempuan yang biasanya mungkin di daerah pedesaan itu umur 25 tahun itu paling akhir ya, umur paling akhir biasanya. Tapi kan kalau misalnya yang pendidikannya tinggi itu tidak memikirkan umur gitu untuk menikah. Nah, yang laki-laki juga sama seperti itu. Kemudian selain itu juga ada karir. Jadi kan kalau misalnya yang orang yang memprioritaskan karir itu kan biasanya nikahnya itu diakhirkan begitu. Nah, untuk terjadi kelahiran kan jadi terhambat juga karena adanya itu. Oke, itu untuk faktor penunjang dan juga penghambat kelahiran. Sekarang kita next ke kematian. Nah, jadi sebaliknya ya, kalau misalnya tadi kelahiran itu adalah dia unsur kependudukan yang sifatnya itu menambah jumlah penduduk. Nah, kalau misalnya yang kematian ini dia unsur kependudukan yang sifatnya itu mengurangi jumlah penduduk. Begitu. Nah, ini ada faktor-faktornya juga. Nah, ini anti mortalitas ya yang pertama. Jadi ini tuh maksudnya adalah faktor yang menghambat terjadinya kematian. Yang pertama adalah tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai. Nah, kalau misalnya di suatu daerah fasilitas kesehatannya itu sangat memadai, jadi kan orang-orangnya juga bisa mendapat fasilitas kesehatan dengan mudah, sehingga yang sakit juga tidak langsung kan banyak ya pasien yang meninggal karena telat ditangani oleh dokter. Nah, kasus-kasus seperti itu akan jarang terjadi jika di suatu daerah fasilitas kesehatannya itu sangat memadai. Nah, kemudian lingkungan yang bersih dan teratur. Nah, kalau misalnya di suatu daerah lingkungannya itu bersih dan teratur, itu juga akan menghambat, atau karena orang-orangnya sehat, jadi dia tidak mudah terserang penyakit dan menghadapi kematian lah ya, intinya begitu. Kemudian adanya ajaran agama yang melarang bunuh diri. Nah, adanya ajaran agama juga ini menjadi penekan untuk adanya kematian begitu. Karena kan di sekarang atau di negara-negara lain juga ya selain Indonesia, banyak ya orang yang melakukan bunuh diri karena faktornya banyak lah, ada karena tekanan, karena ekonomi, karena sosial gitu ya.
Jadi banyak faktornya dan itu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Tapi kalau misalnya dia yang beragama dan agamanya itu melarang untuk bunuh diri, terutama ya kalau misalnya di agama kita itu Islam, sangat melarang untuk melakukan bunuh diri. Nah, itu juga akan bisa menekan atau menjadi faktor anti mortalitas. Kemudian yang terakhir adalah tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi. Nah, ini tadi berhubungan ya dengan yang lingkungan yang bersih dan teratur, otomatis akan menciptakan masyarakat yang sehat atau tingkat kesehatannya tinggi. Itu juga bisa menekan angka kematian. Kemudian yang selanjutnya adalah promortalitas atau faktor-faktor yang menunjang terjadinya kematian di suatu daerah begitu. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Nah, ini masih banyak sekali ya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kesehatan begitu. Jadi dia tidak terlalu menjaga kebersihan lingkungan hidup misalnya, atau tidak menerapkan hidup yang bersih. Jadi kurangnya kesadaran begitu ya di dalam diri masyarakat terhadap kesehatan. Kemudian fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Nah, ini juga faktornya ya sebaliknya dari yang tadi, yang anti mortalitas. Jadi kalau misalnya faktor kesehatan atau fasilitas kesehatannya tidak memadai, itu kan bisa memunculkan berpotensinya lebih tinggi gitu untuk terjadi kematian di suatu daerah. Kemudian terjadinya bencana alam. Nah, bencana alam itu kan dia, yang namanya bencana alam itu misalnya banjir atau gempa bumi, itu kan sering ya merenggut korban jiwa. Nah, makanya bencana alam itu salah satu faktor yang menumbuhkan atau yang meningkatkan angka kematian. Kemudian terjadinya peperangan, ini sudah jelas ya, pasti dalam peperangan itu ada korban. Kemudian adanya tindakan bunuh diri. Nah, ini sebaliknya dari yang tadi, yang anti mortalitas. Baik, yang terakhir faktor penyebab terjadinya pertumbuhan penduduk yaitu migrasi ya. Nah, untuk migrasi atau perpindahan penduduk ini dibedakan menjadi dua ya, ada dua jenis migrasi. Yang pertama itu ada migrasi internasional atau migrasi ekstern, dan juga yang kedua migrasi nasional atau migrasi intern. Nah, kalau migrasi internasional, jadi dia merupakan perpindahan penduduk dari dan ke suatu negara. Nah, jadi perpindahannya itu dari negara satu ke negara lain begitu ya. Nah, ini juga dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah imigrasi. Nah, kalau imigrasi itu adalah masuknya penduduk dari negara lain ke suatu negara dengan tujuan untuk menetap. Nah, jadi misalnya itu ada negara Indonesia, misal dia pindah ke negara Australia dengan tujuan untuk menetap. Nah, itu disebut dengan imigrasi gitu ya. Jadi masuknya penduduk dari negara lain ke suatu negara dengan tujuan untuk menetap. Nah, bagi negara Australia, misal warga Indonesia yang dia pindah ke Australia untuk menetap, itu disebut dengan imigran begitu ya. Kemudian emigrasi. Nah, kalau emigrasi dia perpindahan penduduk atau keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk menetap. Nah, jadi kalau tadi contohnya kebalik mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada tadi ya yang imigrasi itu, jadi kita balikan saja contohnya. Jadi ada warga negara Australia misal yang pindah ke negara kita, jadi masuk ke negara kita dengan tujuan untuk menetap, itu disebut dengan imigrasi. Nah, kalau imigrasi ini dia keluar, jadi warga Indonesia misal dia keluar pindah dari negara Indonesia ke negara lain dengan tujuan untuk menetap, itu disebut dengan emigrasi. Nah, kemudian kalau remigrasi, ini yang terakhir remigrasi, dia kembalinya, jadi penduduk dari satu negara ke negara asalnya yang tadinya dia sudah pindah,
atau keluar dan menetap di suatu negara lain, dan dia kembali lagi ke negara asalnya. Itu yang disebut dengan remigrasi. Baik, yang kedua adalah migrasi nasional. Nah, kalau migrasi nasional ini disebut juga dengan migrasi intern. Nah, ini merupakan perpindahan penduduk yang terjadi masih dalam wilayah satu negara. Jadi kan yang namanya juga intern ya, jadi dia berpindah tapi masih di dalam negara yang sama gitu, di dalam satu negara itu. Nah, untuk migrasi nasional ini ada dua ya, ada transmigrasi dan juga ada urbanisasi. Nah, kalau transmigrasi dia adalah perpindahan penduduk yang dari daerah yang jumlah penduduknya itu padat ke daerah yang jumlah penduduknya itu jarang gitu atau tidak padat. Nah, ini merupakan program pemerintah ya untuk meratakan pembangunan. Jadi jumlah penduduknya itu tersebar dengan rata begitu. Nah, jadi untuk transmigrasi ini lebih besarnya atau lebih banyak dibiayai oleh pemerintah. Nah, untuk orang yang melakukan transmigrasi itu dinamakan dengan transmigran. Nah, jadi kalau transmigran itu dia adalah orang atau penduduk yang yang sukarela atau yang dengan senang hati dipindahkan, atau dia memang mau pindah ke daerah yang tadinya itu penduduknya sangat padat ke daerah yang penduduknya sangat jarang begitu ya. Itu yang dinamakan dengan transmigrasi. Nah, kemudian kalau urbanisasi ini juga mungkin sudah sering dengar istilahnya. Nah, kalau urbanisasi itu dia perpindahan penduduk dari desa ke kota begitu. Baik, itu untuk materi yang kita pelajari hari ini ya. Hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian dinamika penduduk, kemudian penyebab terjadinya dinamika penduduk, dan masing-masing. Jadi kan kita ulas sedikit ya. Jadi dinamika penduduk itu adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Kemudian penyebabnya itu adalah ada kelahiran. Jadi dia adalah unsur kependudukan yang membuat jumlah penduduk bertambah. Kemudian juga ada kematian yang dia merupakan unsur kependudukan yang membuat jumlah penduduk berkurang. Dan juga ada migrasi. Jadi migrasi itu adalah perubahan penduduk. Nah, kemudian untuk kelahiran itu ada faktor penunjangnya, yaitu kawin usia muda, tingkat kesehatan yang baik, anggapan banyak anak banyak rezeki, jaminan untuk hari tua ada yang merawat, kemudian keinginan memiliki anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Kemudian untuk penghambatnya ada ketentuan batas usia menikah, program pemerintah, pembatasan tunjangan bagi pegawai negeri, anggapan anak sebagai beban orang tua, peperangan. Sedangkan untuk kematian ada faktor penghambat dan juga penunjangnya. Untuk penghambatnya itu atau yang bisa menekan angka kematian itu adalah tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai, lingkungan yang bersih dan teratur, adanya ajaran agama yang melarang bunuh diri, tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi. Dan untuk faktor penunjangnya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, terjadinya bencana alam, terjadinya peperangan, adanya tindakan bunuh diri. Kemudian untuk migrasi itu ada migrasi internasional dan ada migrasi nasional. Kalau migrasi internasional itu ada 3 ya, ada imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Kalau misalnya migrasi nasional terdiri dari 2, ada urbanisasi dan juga transmigrasi. Baik, itu materi yang kita pelajari hari ini. Untuk tadi kan untuk pertumbuhan penduduk macam-macamnya ada perhitungannya ya. Kemudian di kelahiran juga nanti ada perhitungannya, ada angka kelahiran kasar, bagaimana cara menghitungnya. Untuk perhitungan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Jadi untuk video selanjutnya kita akan bahas khusus mengenai perhitungan-perhitungan yang ada di materi dinamika kependudukan begitu ya. Sedangkan untuk yang sekarang dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih untuk teman-teman yang di semester 2 ini lebih semangat belajarnya, tugasnya juga
selalu tepat waktu dikumpulkan. Bagi yang belum, hayo sama-sama kita perbaiki, kita lebih baik di semester 2 ini. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.